negara yang demokratis sebagaimana yang kita harapkan di Indonesia. Saya kira demikian, mungkin pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu dari Bang Todung Mulya Lubis yang merupakan Deputi Hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Silakan Bang Todung. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya harus mengatakan bahwa kami semua terkejut mendengar bahwa relawan dan aktivis medsos Palti Huta Barat ditangkap oleh pihak Barreskrim pagi tadi, jam 3 pagi. Ya. Ada 2 mobil, 2 kendaraan yang mendatangi kediaman Palti Huta Barat, ya. Dan ada 10 ya, polisi atau mungkin 10 orang, mungkin tidak semuanya polisi, tapi ada 10 orang dalam 2 mobil itu, ya, yang membawa surat perintah penangkapan tertanggal 19 Januari 2024. Saya punya fotokopi surat perintah penangkapan ini. Ya. Nah, Palti Huta Barat ditangkap karena dipersangkakan menyebarkan kabar bohong dan atau tidak pasti, ya, yang menimbulkan keonaran. Ya. Ini pasalnya banyak. Ya. Ada pasal-pasal dari Undang-Undang ITE, ya, disebutkan dalam surat penangkapan ini pasal 481, pasal 48 ya, ayat 1, kemudian pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 2, pasal 32 ayat 2, dan pasal 51 ayat 1 serta pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi berlapis pasalnya. Ya. Dan juga ada pasal dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Jadi begitu banyak pasal yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menjerat saudara Palti Huta Barat ini. Saudara-saudara, ini bukan ya, dia dipersangkakan, disalahkan karena menyebarluaskan video mengenai percakapan beberapa pihak di Kabupaten Batubara. Percakapan yang melibatkan Dandim, ya, Kapolres, kemudian juga Kajari dan pejabat bupati, ya. Pejabat bupati. Nah, ini sudah viral, ya, dan kita sudah tahu semua itu. Saya juga mendapatkan video ini ketika saya di Medan. Saya kebetulan berada di Medan pada tanggal 13 dan 14 pada waktu itu. Nah, kita udah mendengar video ini, sangat viral dan kami sudah membuat press conference mengenai hal itu. Dan sudah dimuat di media juga. Ya. Nah, jadi tidak ada yang baru dengan video ini. Dan kalau saya tidak salah, postingan pertama video ini itu keluar pada tanggal 4 Januari ya, 2024. Postingan dari saudara Palti ya, Huta Barat itu 14 Januari. Postingan dari Polres Batubara yang membantah ya, bahwa itu suaranya dia, ya, itu tanggal 15 Januari 2024. Kemudian ada postingan dari Kajari, ya, itu dan Dandim itu pada tanggal 14 Januari. Dan postingan dari Bawaslu tanggal 16 Januari. Ya, itu Bawaslu mengatakan itu sudah dibantah tuh oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari, ya. Jadi udah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah, tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Kali lagi, ya, tidak bisa memahami kenapa ada penangkapan. Ya. Dan kami juga menyayangkan mengapa penangkapan tersebut dilakukan di waktu pagi dini hari, jam 3. Seolah-olah tidak ada hari esok. Ya. Penangkapan ini seyoknya bisa dilakukan tidak di tengah malam atau di pagi buta seperti itu.
Nah ini kebiasaan-kebiasaan ya yang tidak sehat ya. Saudara Aiman juga didatangi rumahnya jam 12 tengah malam waktu itu. Ya. Saudara, Palti Huta Barat ini melakukan reposting ya, video yang beredar di media sosial. Tentang dugaan percakapan yang terjadi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karania, di Kabupaten Batubara, mengenai arahan agar memilih paslon nomor 2. Nah saya menyimak, ya, mempelajari isi video itu, dan memang itu yang dikatakan dalam percakapan itu. Dan malah dalam pengarahan itu, kalau kita sebut dengan tanda kutip, ya, itu dikatakan bahwa untuk meminta ya supaya paslon nomor 2 dipilih, itu diperlukan peluru, itu disebut di situ. Nah peluru itu apa? Ya, peluru itu adalah dana desa. Ya, dana desa ini kalau digunakan tidak akan ada pemeriksaan. Nah saya betul-betul sangat terkejut ketika mendengar rekaman video itu. Ya. Dan saudara-saudara ya, kalau itu betul, nah ini kan sudah bukti bahwa yang namanya netralitas aparat, netralitas pejabat itu nonsens. Gitu. Tidak ada netralitas kalau itu betul. Ya. Nah jadi ini semua tadi sudah saya katakan, ada bantahan ya dari baik itu Kapolres, baik itu Dandim, baik itu Kajari, dan Bawaslu sudah membuat pernyataan juga. Nah, kalau Bawaslu mengatakan itu sudah selesai, kenapa saudara Palti Huta Barat ditangkap? Palti ini membuat postingan tanggal 4 Januari. Nah, jadi saudara-saudara, ada sesuatu yang saya tidak paham. Nah, mungkin jawabannya ada pada apa yang dikatakan oleh Karania tadi. Bahwa dia adalah relawan, ya, relawan Ganjar Mahfud yang sebelumnya tergabung dalam relawan Projo. Ya. Dan ini yang apa? Mungkin ya, kenapa dia tidak stay dengan Projo? Kenapa dia memilih Ganjar dan Mahfud? Nah ini hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Ya, apakah itu ya yang menjadi ya latar belakang dari semua ini? Ya. Nah ada juga yang mengatakan bahwa followersnya banyak. Saya tidak sempat cek berapa banyak followersnya saudara Palti Huta Barat ini. 80.000. Ya nggak banyak-banyak amat sih ya. Kalau cuma 80.000 ya kan, kok concern amat gitu, kok cemas banget kalau lihat 80.000. Tapi udahlah, oke itu yang terjadi ya. Nah saudara-saudara, yang saya cuma concern adalah semua ini menunjukkan fenomena sikap tidak netral ya dari aparat dalam Pilpres kalau itu betul. Ya. Nah kami selaku Deputi Hukum TPN telah mengadakan press conference tentunya di Medan mengenai hal ini, dan kami juga meminta aparat untuk melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah agar aparat bersikap netral dan tidak memihak dalam pemilu dan dalam Pilpres yang akan diadakan ini. Saya kasih ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan ya pejabat itu mesti netral, aparat itu mesti netral. Kita mengamplifikasi pernyataan Presiden Jokowi dalam hal ini. Ya, yang sebetulnya ya tidak terjadi di lapangan. Ya. Kita melihat bukan hanya kasus Batubara, ada kasus-kasus lain. Di Medan, ya,